Iya, terima kasih masih terus bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi ujian nasional. Kita masih membahas mata pelajaran sosiologi untuk tingkat SMA dengan topik bahasan lembaga sosial. Baik Pak Puji, kita lanjutkan kembali latihan soal berikutnya. Mari. Iya, baik, kita simak kembali seperti apa latihan soal yang dimiliki oleh Pak Puji. Baik, nah untuk yang sekali ini sebenarnya ini pertanyaan dari yang terakhir tadi, ya Mbak Laras ya, tentang politik. Kita lihat di sini soalnya. Pemerintah melakukan kontrol sosial terhadap perilaku rakyat, terhadap kebijakan yang dilakukan dengan memaksimalkan peran dan fungsi aparat hukum formal yang dimiliki. Dalam hal ini, nah ini kan ada lembaga-lembaga yang politis di sana ya, tadi lembaga politik kaitannya dengan pemerintah. Gitu. Dalam hal ini, lembaga pemerintah melakukan fungsi A. Sosialisasi, B. Regulasi, C. Operasi, D. Edukasi, dan E. Proteksi. Nah, kalau kita lihat soal ini, berarti di sini ada satu keyword. Pertama adalah kontrol, melakukan kontrol sosial terhadap perilaku rakyat, terhadap kebijakan. Kan kadang-kadang ada kebijakan pemerintah yang tidak tidak cocok gitu ya, sehingga terjadi demonstrasi dan sebagainya. Maka ada fungsi aparat hukum formal. Mana kira-kira jawabannya para pemirsa di rumah? Ya, di sini melakukan kontrol. Kalau dia melakukan kontrol, berarti adalah pada operasi. Fungsi lembaga politik. Karena lembaga politik itu fungsinya ada dua. Ada regulasi, ada operasi. Dalam regulasi berarti lembaga politik itu adalah mengeluarkan atau menerbitkan, membentuk, membangun, menciptakan sebuah aturan-aturan. Nah, sebagai fungsi operasi, maka lembaga politik itu mengontrol dari pelaksanaan aturan tersebut. Nah, di sini ada fungsi aparat hukum. Kalau bicara aparat hukum, ada kepolisian, pengadilan, KPK, dan sebagainya. Itu adalah untuk operasional. Tujuannya apa? Supaya masyarakat itu kembali kepada jalan yang benar, sesuai dengan aturan yang ada. Ya, baik, itu jawaban yang tepat, yang C. Ya, yang C ya. Ini sesuai dengan yang tadi, mungkin lebih menambah penjelasan Medika tadi. Baik, Pak Puji, kita sudah punya lagi pertanyaan yang diajukan melalui SMS. Kali ini dari 0817 564 sekian. Apa yang dimaksud dengan fungsi afeksi? Oh, baik, ini di keluarga ya, kita kembali keluarga, tapi nggak apa-apa. Keluarga punya afeksi, yaitu fungsi memberikan kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga. Misalnya kalau ada anak yang punya masalah dengan temannya, maka dia bisa pulang mengadu pada orang tua, gitu. Sehingga ada hubungan ikatan batin yang erat antara orang tua dengan anak. Kadang-kadang kalau ada anak yang punya masalah bawa pulang, orang tuanya nggak ngerti, malah marah-marah. Nah ini nanti istilah anak sekarang di rumah bete, akhirnya dia keluar dan sebagainya. Adik dengan kakak saling menyayangi, itu afeksi. Dan seterusnya ya, orang tua menyayangi anak dan anak akan menyayangi orang tuanya. Baik, itu jawabannya ya. Iya, baik. Betul. Nah, tadi sudah dijawab pertanyaannya. Bagaimana kalau kita lanjutkan kembali ke latihan soal berikutnya, kita jawab bersama-sama ya untuk yang di rumah juga. Nah, kita lanjutkan. Setiap masyarakat selalu ingin memperoleh kenyamanan dalam menjalankan kegiatan. Nah, ini kan ada kegiatan ini macam-macam, ada yang belajar, ada yang kegiatan beragama, dan seterusnya. Nah, jadi menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan keyakinan yang dianut. Di sini ada keyakinan yang dianut. Nah, ingat-ingat bahwa keyword dari soal ini adalah keyakinan yang dianut. Kegiatan tersebut dapat terlaksana melalui peran lembaga, A. Agama, B. Ekonomi, C. Pendidikan, D. Politik, dan E-nya adalah hukum. Ini mungkin Mbak Laras juga bisa nih jawab ini. Tapi pemirsa di rumah, anak-anak tentu lebih tepat lagi. Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya karena kaitannya dengan ada keyakinan, maka jawabannya adalah agama. Sudah pasti yang A ya? Iya, karena agama ini adalah religi yang merupakan satu kepercayaan atau keyakinan. Nah, tidak mungkin yang lain, karena kalau ekonomi ini kesejahteraan. Nah, semua ekonomi kesejahteraan. Pendidikan berarti ini iptek, ilmu pengetahuan teknologi, bagaimana dia punya keterampilan untuk bekerja. Politik berarti kekuasaan. Setiap lembaga politik mengatur bagaimana kekuasaan. Hukum, nah, lembaga hukum berarti ini penegakan aturan. Nah,
apapun, misalnya di sekolah ada tata tertib, berarti itu adalah lembaga hukum, ya, dalam perangkat hukum yang berupa tata tertib atau aturan di sekolah itu. Baik, kita sudah punya lagi Pak pertanyaan yang diajukan melalui Facebook dari Eko Wahyu. Apa yang dimaksud dengan fungsi regulasi dalam lembaga politik? Fungsi regulasi dalam lembaga politik, ya. Nah, fungsi regulasi adalah fungsi untuk menciptakan sebuah aturan, regulasi. Jadi aturan ini digunakan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Nah, biasanya lembaga-lembaga ini adalah lembaga yang punya wewenang untuk menerbitkan aturan. Misalnya DPR, pemerintah. Misalnya kalau itu misalnya tanah, berarti regulasinya ada di BPN, gitu ya. Dia ada fungsi lembaga regulasi. Nah, BPN itu sendiri sebagai satu bagian dari pemerintah. Jadi lembaga politik, tetap di lembaga politik itu ada regulasi yang menciptakan aturan, operasi adalah yang melaksanakan aturan itu sendiri. Baik. Seperti itu. Demikian jawaban dari Pak Puji. Nah, pertanyaan sudah dijawab, kita lanjut lagi ke materi kita mengenai lembaga sosial. Bagaimana Pak? Baik. Sekarang kita lihat ini tadi lembaga, ya, pendidikan. Ya. Tadi mungkin pertanyaannya tidak sampai ke sini, tapi ke politik melulu, ya. Barangkali ini menarik politik. Nah, lembaga pendidikan itu punya fungsi edukasi, mendidik, namanya pendidikan. Bagaimana seseorang individu, anak itu bisa mempunyai sifat-sifat yang baik. Nah, ini pendidikan. Kemudian sosialisasi, bagaimana individu itu atau anak yang sekolah, siswa itu punya pribadi yang sesuai aturan. Misalnya tidak boleh telat, ya jangan telat, gitu. Transmisi itu fungsi untuk mewariskan budaya. Misalnya gotong royong yang baik itu juga harus diwariskan kepada generasi berikutnya, ya. Kemudian bagaimana kita mengenal suku lain itu adalah dari sekolah. Karena kalau misalnya orang tuanya Jawa, misalnya, ini maaf ya, bukan ini, orang tuanya, bapaknya Jawa, ibunya Jawa, umumnya anaknya diajarkan budaya Jawa. Ngenal budaya Batak, budaya Minang itu di sekolah. Kalau di rumah aja nggak kenal budaya lain, itu ini transmisi. Teknisi ini adalah pengetahuan, ya, pengetahuan. Bagaimana dia menjadi sebuah pola pikir yang maju, dan yang terakhir vokasi adalah keterampilan. Seperti itu. Baik, itu mengenai lembaga pendidikan, ya. Betul. Nah, sampai di sini bagaimana, sudah siapkah untuk para siswa sekarang ini menjawab pertanyaan, ya, dengan mengikuti kuis kuadran? Karena sekarang ini saya mengajak untuk para siswa untuk menjawab pertanyaan dari Kak Irfan. Silakan Kak Irfan yang selalu baik hati setiap harinya membagikan hadiah, tapi dengan catatan kepada siswa yang menjawab dengan tepat pertanyaan yang Kak Irfan ajukan, ya. Tentu Kak Laras. Oke. Saya sudah siap sekali nih, soalnya dari tadi juga materinya sangat menarik sekali tentang sosiologi, ada sosialisasi juga. Ini tentunya juga sangat bermanfaat nih buat siswa-siswa yang sebentar lagi akan mengikuti ujian nasional tentunya. Nah, tentu saja seperti itu. Baik, kalau begitu silakan langsung pertanyaannya. Baik. Oke teman-teman, ini dia kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Kak Irfan dalam acara kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Langsung saja telepon di 0800 140 3046, 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Karena Kak Irfan akan bagi-bagi hadiah nih berupa tas keren yang satu ini. Oke, langsung saja kita bacakan soal kita hari ini. Ibu menegur anaknya yang pulang tanpa mengucapkan salam dan menasehati agar tidak mengulanginya. Tindakan ibu tadi merupakan pelaksanaan fungsi A. Reproduksi dan ekonomi, B. Sosialisasi dan edukasi. Kira-kira apa jawabannya? Ibu menegur anaknya yang pulang tanpa mengucapkan salam dan menasehati agar tidak mengulanginya. Tindakan ibu tadi merupakan pelaksanaan fungsi A. Reproduksi dan ekonomi, B. Sosialisasi dan edukasi. Kira-kira apa jawabannya? Langsung saja telepon di 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Tampaknya sudah ada penelpon nih. Kita sapa dulu. Halo Si Kuadran. Halo. Halo Si Kuadran. Halo. Ya, passwordnya? Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Iya, tepat sekali. Dengan siapa di mana? Dewi di Jakarta.
Dewi di Jakarta, langsung saja Dewi, apa jawabannya? A atau B? Yang B. B, sosialisasi dan edukasi. Iya, Yakinnya nggak mau diganti? yakin. Oke, selamat Dewi, Anda mendapatkan hadiah persembahan dari Televisi Edukasi. Jangan tutup dulu teleponnya ya. Oke, itu dia Dewi yang telah memenangkan hadiah kita kali ini. Kita kembalikan lagi ke Kak Laras. Silakan Kak Laras. Baik, selamat untuk pemenang. Nah, itu salah seorang siswa yang memang benar-benar cermat. Karena pastinya dengan cermat ini mendengarkan dan juga menyimak penjelasan dari Pak Puji Raharjo sedari awal tadi sehingga memang tepat ya dalam menjawabnya. Baik, Pak Puji, ini sayang sekali waktu kita sudah habis. Terakhir sekali mungkin bisa memberikan kesimpulan dari topik bahasan kita kali ini mengenai lembaga sosial. Baik. Kesimpulan kita bahwa lembaga itu adalah sebuah aturan-aturan yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya, yaitu kebutuhan itu adalah tentang reproduksi, yaitu tentang keluarga, kemudian masalah kebutuhan politik, kemudian kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan agama. Nah, oleh karena itu di dalam masyarakat lembaga itu selalu dinamis, ya artinya lembaga itu selalu berubah, ya tidak stagnan. Nah, yang paling penting dari semua itu, semua lembaga tadi ditujukan untuk kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera. Mudah-mudahan negara kita bisa mencapai kesejahteraan itu tidak lama lagi. Amin. Dan lebih penting lagi Mbak Lara, kalau membaca soal, terutama di sosiologi, jangan lupa cermati kata kunci atau keyword dari soal itu. Seperti yang tadi Bapak sudah contohkan ya? Iya, betul. Apa sih di situ? Jadi supaya jawabannya tidak salah. Gitu. Baik, Pak Puji terima kasih banyak Sama-sama. untuk kesempatan berbagi hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk para siswa, khususnya para siswa SMA ya, untuk mata pelajaran sosiologi dengan materi lembaga sosial kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Puji. Terima kasih banyak juga untuk para siswa yang selalu setia bergabung bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi ujian nasional. Sampai di sini jumpa kita kali ini. Saya Larasati Nur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Selamat siang dan sampai jumpa.